Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran kali ini pada topik pembelajaran energi dalam sistem kehidupan. Mengapa sih kamu penting untuk mempelajari topik kali ini? Jawabannya adalah dengan mempelajari energi, kamu dapat menjelaskan pentingnya energi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, dan melakukan aktivitas lainnya. Energi juga akan menyebabkan kereta api, mobil, dan pesawat dapat bergerak. Energi menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan. Pesawat terbang dapat terbang karena adanya energi. Begitu juga kereta api dapat berjalan cepat karena adanya energi. Apa pengertian dari energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi terdapat beberapa bentuk. Yang pertama ada energi potensial, yang kedua ada energi kinetik, yang ketiga ada energi kimia, yang keempat ada energi listrik, dan lain-lain. Apa sih perbedaan energi potensial dan energi kinetik? Untuk lebih mudah memahami perbedaan energi potensial dan energi kinetik, perhatikan ketika anak-anak sedang bermain prosotan. Anak di arena bermain ini memiliki lebih banyak energi potensial, yaitu pada anak yang berbaju warna kuning. Kenapa dikatakan anak yang berbaju warna kuning lebih memiliki banyak energi potensial? Jawabannya adalah karena posisi si anak berada di atas prosotan. Atau jika posisi anak berada di atas prosotan, maka posisi anak tersebut berpengaruh sekali dengan gaya gravitasi dibandingkan pada anak yang sedang meluncur dan akan mendarat di dasar prosotan. Pada posisi puncak prosotan, di sini anak mengalami energi potensial yang sangat besar. Apa sih energi potensial itu? Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Biasanya ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. Nah, untuk mencari rumus energi potensial, rumusnya adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. Keterangannya, EP itu adalah energi potensial, satuannya adalah joule. M adalah massa, satuannya adalah kilogram. G adalah gravitasi, satuannya adalah M per S kuadrat. Dan H adalah tinggi benda, satuannya adalah M. Kemudian pada posisi anak yang kedua, yaitu posisi anak sedang meluncur menuju ke dasar prosotan. Nah, anak yang sedang meluncur dan menuju ke dasar prosotan, anak ini sedang mengalami energi kinetik. Apa sih energi kinetik itu? Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Rumus untuk mencari energi kinetik adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Keterangannya, EK adalah energi kinetik, satuannya adalah joule. M adalah massa, satuannya adalah kilogram. Dan V adalah kecepatan, satuannya adalah M per S. Berbagai sumber energi. Sumber energi terdiri dari dua. Yang pertama yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah energi hasil tambang bumi dan energi nuklir. Yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya energi matahari, pembangkit listrik tenaga air,
energi angin, dan energi tidal. Makanan sebagai sumber energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi antara lain karbohidrat, protein, dan lemak. Fungsi dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi terbesar dari seluruh zat makanan atau sumber energi utama. Fungsi protein adalah sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Fungsi lemak adalah sebagai sumber energi dan melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Transformasi energi dalam sel. Pada makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik, tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Energi ini akan mengalami transformasi berupa energi kimia makanan menjadi energi panas dan gerak dalam aktivitas. Transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan cara sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Di dalam tumbuhan terdapat organel klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam sel tumbuhan yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Sinar matahari juga berperan dalam proses fotosintesis. Sinar matahari ditangkap oleh klorofil yang berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh hewan dan manusia untuk beraktivitas seperti bernapas dan tumbuh dan berkembang. Pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke dalam tubuh yang memerlukan. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Jangan lupa untuk mengulang-ulangi video pembelajaran ini agar kamu lebih memahami isi dari materinya.